Hai teman-teman, assalamualaikum, salam sehat dan bahagia selalu. Kali ini saya membuat rajutan dompet koin yang bisa digunakan untuk gantungan tas ataupun gantungan kunci. Selamat mengikuti. Siapkan alat dan bahannya. Saya gunakan benang polycherry Onitsuga dan hooknya 4/0 dari Tulip. Buat magic ring. Lalu buat 3 chain dan 11 double crochet di dalam magic ring. Tarik benang yang pendek dan eratkan, satukan di chain ketiga yang awal dengan slip stitch. Buat 1 chain, lalu putus benangnya dengan korek. Baris kedua saya ganti benang dengan warna biru, buat slip knot dan masuk di lubang slip stitch. Ambil benang, buat 3 chain, masuk di lubang yang sama, buat 1 double crochet. Lalu masuk ke 11 stitch berikutnya, buat 2 double crochet di dalam satu lubang atau double crochet increase atau double crochet INC. Gabungkan dengan slip stitch. Lalu buat 1 chain dan putus benang warna biru dengan korek. Baris ketiga saya ganti benang dengan warna biru muda. Buat slip knot, masuk di lubang slip stitch. Buat awalan 2 chain. Masuk ke stitch berikutnya, buat 2 half double crochet atau 2 HDC di lubang yang sama atau HDC INC. Masuk ke stitch berikutnya, buat pola 1 HDC dan HDC increase atau HDC INC. Ulangi pola ini 11 kali lagi. Jumlahnya ada 36 HDC, kemudian gabungkan di 2 chain yang awal dengan slip stitch, buat 1 chain, putus benang warna biru muda dengan korek. Baris keempat saya ganti benangnya dengan warna orange, masuk di bagian slip stitch, ambil benang yang sudah dibuat slip knot, lalu buat 1 chain 1 single crochet. Buat 3 chain, lewati 2 stitch di bawah, lalu buat 1 single crochet dan 3 chain. Ulangi pola ini 11 kali. Terakhir lewati 2 stitch, buat slip stitch di single crochet yang awal.
Baris kelima masuk di rongga-rongga ini ya. Buat 1 single crochet, 1 HDC, 3 double crochet, 1 HDC, dan 1 single crochet. Ini sudah jadi satu pola bunga. Masuk ke 11 rongga berikutnya, ulangi cara yang sama. Buat 1 single crochet, 1 HDC, 3 double crochet, 1 HDC, dan 1 single crochet. Jumlahnya ada 12 mahkota bunga. Gabungkan di single crochet yang awal dengan slip stitch, lalu putus benangnya dengan korek, rapikan sisa benang. Baris ke-6 saya ganti dengan warna kuning. Ambil benang yang sudah dibuat slip knot, buat 1 chain, lalu masuk di sini ya, di 2 rongga ini. Buat half double crochet together atau HDC tidak selesai, dijadikan 1. Lalu buat 3 chain. Masuk ke 2 rongga, buat 2 half double crochet together. Untuk kelopak bunganya ini ditaruh atau diletakkan ke depan seperti ini, lalu lanjut buat 3 chain. Ulangi pola ini tadi ya, buat 2 half double crochet together, dijadikan 1, lalu buat 3 chain. Ulangi 10 kali lagi. Gabungkan di motif yang awal dengan slip stitch, lalu buat 1 chain dan putus benang warna kuning dengan korek. Baris ke-7 saya ganti dengan warna putih. Masuk di rongga-rongganya ini. Ambil benang yang sudah dibuat slip knot, lalu buat 3 chain dan 3 double crochet di dalam satu rongga. Masuk ke 11 rongga berikutnya, buat 4 double crochet. Gabungkan di chain ketiga yang awal dengan slip stitch, jumlahnya ada 48 double crochet. Buat 1 chain, putus benang warna putih dengan korek. Baris 8 saya ganti benangnya dengan warna abu-abu, buat slip knot dan masuk di bagian slip stitch. Buat 3 chain, 2 double crochet ke lubang berikutnya, lalu buat double crochet increase.
Ulangi membuat 3 double crochet dan double crochet increase 11 kali lagi. Jumlahnya ada 60 double crochet, satukan dengan slip stitch. Baris 9 buat 1 chain, masuk di bagian back loop atau loop bagian belakang saja. Masing-masing back loopnya diisi 1 single crochet. Jadi nanti jumlahnya ada 60 single crochet. Gabungkan di single crochet yang awal dengan slip stitch, lalu hitung dari bagian slip stitch ini sebanyak 24 chain atau 24 single crochet. Beri penanda di single crochet berikutnya. Baris ke-10 buat 1 chain, lalu buat single crochet sampai di penanda atau buat 36 single crochet. Setelah selesai buat 1 chain, sisakan benang yang panjang, ini akan kita gunakan untuk menjahitnya nanti. Jadi dikira-kira panjangnya ini cukup untuk menjahitnya nanti ya. Kemudian diputus dengan korek. Buat satu lagi bagian dengan cara yang sama seperti ini, lalu digabungkan jadi satu. Diluruskan bagiannya, kemudian dijahit menggunakan jarum tapestri. Langsung saya pasang resletingnya. Untuk resletingnya kali ini saya jahit menggunakan jarum tapestri ya, karena di sini jarum tapestrinya saya gunakan yang kecil, jadi bisa digunakan langsung untuk menjahit resleting ke bagian rajutannya. Berikut ini cara membuat talinya, silahkan ikuti seperti di video ini ya.
Setelah panjangnya sesuai, buat satu chain, lalu sisakan benang agak panjang dan putus benangnya dengan korek. Cara pasang talinya seperti ini, dua ujungnya digabungkan jadi satu yang kuat dan erat, kemudian dililitkan sisa talinya ini untuk menyatukannya. Dan sekarang dompet koin rajutannya sudah jadi. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga suka dan bermanfaat.